Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviandra dari kelas 3 ATC BP 180105 1019. Baik, pertemuan kali ini saya akan membahas laporan praktikum sistem komunikasi serat optik, yaitu yang berjudul itu pengukuran hasil desain sistem serat optik. Baik, kalau untuk teori penunjang, yaitu faktor-faktor yang diperlukan yang dipertimbangkan dalam membuat satu desain serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar, daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik, membawa data dengan kelanjutan yang tinggi. Jika sinyalnya terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka akan sulit yang dipisahkan dan diderau. Pada bagian transmisi, yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berbeda pada nilai minimum yang dapat diterima. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum. Yang pertama itu menentukan loss minimum sistem. Loss yang minimum disebabkan oleh serat optik konektor sambung yang digunakan dalam suatu sistem. Yang pertama, yang A, loss daya minimum disebabkan oleh serat optik, itu tergantung pada serat optik. Tipe serat optik yang sesuai standar pabrik yang berkaitan dengan bebas loss untuk setiap dB atau kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem optik. Yang B, loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. Yang C, sambungan yang digunakan menghasilkan loss sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. Baik, yang keduanya itu menentukan loss maksimum sistem. Loss daya maksimum serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum loss akibat agen perbaiki cadangan. Yang A, agen merupakan faktor penentuan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja yang waktu tertentu. Yang B-nya yaitu perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan dengan sistem terhubung pada kondisi yang lingkungan tertentu dan kondisi patah serat optik. Sistem serat optik yang berada di luar bangunan sangat perlu perbaikan dibanding sistem dalam ruangan. Setiap perbaikan itu dilakukan dengan sistem serat optik memahami pertambahan nilai loss akibat perbaikan. Yang C, loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai loss nilai tambahan. Lossnya jika suatu sistem mengalami loss di luar dengan perhitungan, loss cadangan yang akan bisa digunakan sekitar 3 dB. 3. Tentukan loss maksimum penyebab kelebihan beban. Jika loss berada pada tingkat minimum, hal ini dapat dilakukan untuk memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Kalau untuk bahan dan peralatan yang kita gunakan dalam rangkaian saya pada kali ini, yaitu laptop atau PC, kedua kalkulator, dan yang ketiga kertas. Kalau diagram yang pengukuran pada pertemuan kali ini bisa kita lihat dalam tabel berikut, yaitu pemancar, konektor, sambungan fungsi, konektor, dan penerima. Bisa kita lihat di diagram pengukuran. Begitupun yang B, daya minimum pemancar loss serat optiknya yang dirubah-ubah. Beginilah bentuk diagramnya. Dan yang C, hitung panjang serat optik. B, ini bila daya minimum penerima kita rubah-ubah. Beginilah bentuk blok diagramnya. Dan yang D itu
hitung panjang serat optik B bila daya output pemancar kita ubah-ubah. Dan yang E, hitunglah loss serat optik bila panjang serat B kita rubah-rubah. Ini hasil pengukuran yang daya minimum pemancar bila pemancar konektor diubah. Yang pertama loss daya minimum, yaitu total loss panjang serat optik sigma panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. Untuk 10 meter, untuk 15 meter dan 20 meter itu total loss konektor, yaitu sigma jumlah konektor dikali loss konektor. Dan terus total sambungan fusi, yaitu sambungan fusi dikali loss sambungan fusi. Dan total daya minimum sigma total loss serat optik konektor dan fungsi. Beginilah yang 10 meter, 15 meter dan 20 meter. Dan loss daya maksimumnya sigma loss daya minimum ditambah gain ditambah perbaikan ditambah cadangan. Ini bentuk 10 meter, 15 meter dan 20 meter. Yang tiga, daya minimum pemancar, sigma minimum penerima ditambah loss daya maksimum. Inilah 10 meter, 15 meter dan 20 meter. Yang daya minimum daya pemancar yang ini, yang B nya begitupun seterusnya. Bisa kita lihat di gambar berikut. Yang selanjutnya itu saya percepat saja. Yang itu langkah percobaan. Yang pertama, saat menentukan nilai daya minimum pemancar, pertama itu tentukan pada loss yang daya minimum. Yang kedua, tentukan nilai pada daya maksimum. Dan yang ketiga, tentukan nilai daya minimum pemancar. Selanjutnya itu yang keduanya menentukan nilai pemancar serat optik. Yang ini ada pada pertemuan kali ini ada 4 yang dapat saya sampaikan. Pertama itu nilai pada loss daya minimum, yang kedua pada daya maksimum, yang ketiga nilai pada daya tersedia, dan yang keempat tentukan nilai pada panjang serat optik. Oke, baik, untuk analisanya data pada pertemuan praktikum kali ini, pengukuran hasil desain sistem serat optik. Hasil ini perhitungan di atas bahwa saya mengetahui panjang serat optik yang diubah, membuktikan bahwa daya maksimum pemancar menghasilkan nilai yang semakin lama semakin kecil, sedangkan daya maksimum nilai yang dihasilkan semakin lama semakin besar. Saat loss optik diubah untuk membuktikan bahwa daya minimum pemancar, nilai dihasilkan semakin lama semakin kecil, dan lossnya daya maksimum nilai dihasilkan semakin lama semakin besar. Hasil yang didapat, daya minimum penerima diubah maka panjang serat optik yang didapatkan nilainya semakin lama semakin besar, sedangkan daya serat outputnya pemancar diubah panjang serat optik dapat dinilai semakin lama semakin kecil. Baik, kalau untuk simpulannya, serat daya minimum penerima diubah-ubah maka nilai pada panjangnya serat optik semakin lama semakin besar. Begitupun saat panjang serat optik lossnya optik diubah maka nilai pada daya minimum pemancar semakin lama semakin kecil. Baik, itulah yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.